A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kitab Matan Al-Jurumiyah. Kita coba pendalaman secara makna. Mudah-mudahan secara makna dan lafaz sudah kita kuasai dari kitab Matan Jurumiyah ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menguasai sedikit demi sedikit ilmu bahasa Arab. Kitab ini ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud yang terkenal dengan Imam As-Sonhaji. Mudah-mudahan Allah merahmati Imam Sonhaji dan merahmati kita semua. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari bait yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Anwa'ul kalami, bagian-bagian kalam. Di dalam bahasa Arab sederhananya kita dikenalkan dengan, di awal kita dikenalkan dengan istilah kalam. Al-kalamu secara susunan lafaz di situ ada al, ya. Jadi para ulama nahwu mengartikan pada lafaz al-kalamu itu ada al pada al-kalamu itu asluhune berarti kalamul arabi. Jadi jumlah mudhof dan mudhof ilaih, kalamul arabi. Kemudian mudhof ilaih pada al-arabi ini dibuang. Karena dia dibuang perlu ada penggantinya, digantilah dengan al. Nah, jadi al-kalamu sehingga maknanya biasa kalau di pondok dimaknai dengan al-kalamu utawi kalam Arab. Jadi al-kalamu utawi kalam Arab. Jadi kalam di sini tidak Inggris, tidak Indonesia atau tidak bahasa lainnya. Khusus membahas tentang kalam dalam bahasa Arab. Maka al-kalamu. Betul alnya al-ta'rif ma'rifat. Tapi dibalik alnya itu ada makna tersimpan. Jadi kalam Arab. Apa itu kalam di dalam bahasa Arab? Nah, langsung dijelaskan huwa al-lafdul murakabu. Jadi kalam Arab itu ialah kalam yang terdiri dari 1 al-lafdu, 2 al-murakabu, 3 al-mufidu, 4 bil-wad'i. Nah, al-kalamu huwa lafdul murakabul mufidu bil-wad'i. Sehingga jangan heran kalau di alfiyah disebut kalamuna. Nah, kalamu mudhof, na mudhof ilaih, kalamuna. Cuman di dalam alfiyah menyebutkan berbeda cara menyebutkannya dengan di kitab Jurumiyah. Kalamuna berarti kan sudah kalam Arab tuh. Dengan sendirinya dia sudah ada lafaz. Dengan sendirinya dia ada wadha'. Jadi dua makna dari wadha'. Diucapkan secara sadar atau berdasarkan kaidah bahasa Arab. Jadi sehingga di alfiyah hanya disebut kalamuna lafdun mufidun. Kalamuna lafdul mufidun. Langsung ke contoh kastakim, istakim. Ini fi'lu amri menyimpan wajib dhamir anta. Nah, ini sudah kalam.
simple. Tapi kita tidak sedang membahas alfiyah, kita membahas jurumiyah. Dan secara kitab jurumiyah ini benar-benar harus diperinci sehingga nanti ke kitab yang lebih tinggi dari jurumiyah kita bisa paham. Di sini dijelaskan lafad singkatnya lafdu itu terdiri dari huruf hijaiyah disusun. Misal ketika kita ketemu jai dan ya kemudian dal lalu digabung, kita pengen gabung dari 3 huruf hijaiyah ini, jadilah zaitun. Lalu ada maknanya. Nah, istimalan kana, nah ini ada gunanya lafaz zaitun, bisa jadi lafaz. Tapi kalau kita menyusunnya dari huruf yang sama, dari zaitun, tapi kita balik menjadi daijun misal, menjadi daizun, maka ini namanya muhmal, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya dan tidak ada maknanya. Maka ini tidak termasuk lafad. Lafad juga tidak bisa. Ini tulisan, ini tidak lafad. Baru jadi lafad ketika disuarakan, dibaca. Al-lafdu, al-kalamu. Nah ini sudah lafad. Baru murakkab tersusun. Baik dari satu kalimat atau berdua kalimat. Kalau ada satu kalimat seperti istaqim atau i'lam, ketahuilah olehmu ada di dalam, itu boleh. Jadi murakkab itu tersusun minimal 2 atau lebih. Nah sal ini al-kalamu 1, huwa lafdu 2 dan 3. Apalagi sampai al-murakkabul mufidu bil wad'i. Nah ini sudah murakkab, ini sudah tersusun ya. Tapi murakkab itu juga belum bisa disebut kalam jika tidak mufid. Begitu. Susunan itu harus bisa difahami. Utawi mubtada, ini awal kata, ini khobarnya dibentuk dari khobar jumlah, huwa lafdu, dan nanti huwanya ini sendiri menjadi mubtada. Jadi khobar yang dibangun dari mubtada dan khobar. Maka biasa dimaknai al-kalam utawi kalam Arab, huwa iku utawi kalam Arab, atau singkatnya iya kalam Arab, kan begitu. Silahkan dari segi mana, tapi yang jelas dari segi nahu ini khobar jumlah ya. Ini khobar jumlah. Nah ini menjadi huwa lafdu, menjadi khobar jumlah dari mubtada al-kalamu. Lalu kalau begitu kenapa lagi ada mubtada lagi di sini? Lalu mana khobar mubtada? Nah, khobar mubtada dari huwa lafad al-lafdu sendiri. Sedangkan mubtada huwa dan al-lafdu khobar ini digabung menjadi khobar untuk al-kalamu. Ini baru kemudian disebut khobar jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khobarnya, itu juga menjadi khobar buat lafad al-kalamu. Nah, baik. Kemudian kalau sudah ada mubtada khobar, baru dia sudah mufid. Bukan hanya lafad, bukan hanya tersusun, tapi dia juga harus terpahamkan atau dipahami, memahamkan. Minimal syarat untuk memahamkan itu ada mubtada khobar. Kemudian kalau ada ketemu fiil, itu ada fa'ilnya, baik fa'ilnya dohir atau fa'ilnya tersimpan mudmar. Itu sudah al-lafdul murakkabul mufidu. Lalu terakhir abil wad'i, bisa 2 makna bil wad'i. Yang mana pertama diucapkan oleh orang yang dalam kondisi sadar, tidak sedang tidur, tidak pingsan, dan tidak gila. Mana kedua bil wad'i dengan kebiasaan orang Arab. Nah ini juga peringatan buat kita ketika kita mempelajari bahasa tertentu, misal bahasa Inggris, gunakan kaidah Inggrisnya, jangan Indonesiakan Inggris. Maaf, seperti orang India, Inggrisnya dia punya khas sendiri, tapi itu bebas-bebas saja, sah secara bahasa. Tapi berbeda nanti dengan bahasa Arab. Bahasa Arab karena kaitannya untuk memaknai sumber-sumber hukum Islam, maka kaidahnya jangan dicampur dengan kaidah bahasa lain. Kalau untuk memaknai silahkan bahasa apapun, tapi kaidah tidak. Nah,
Berikutnya kita nanti akan membahas rangkaian kata dalam bahasa Arab atau kalimah. Jadi jika kita ketemu perasaan kok bahasa Arab sulit, itu harus segera disadarkan bahwa jika cara belajarnya itu sabar dan detail, insya Allah kesulitan itu akan Allah hilangkan, diganti dengan pemahaman. Jadi coba kita arahkan pemikiran kita. Bahasa Arab itu terdiri dari huruf hijaiyah, alif sampai ya. Pelajari saja ini dulu, gak perlu belajar harokatnya, belajar nama-namanya, alif, ba, ta, sa, jim, seperti itu. Nah kalau sudah itu, baru ini kan dirangkai huruf hijaiyah dari alif, lam, ada kaf, ada huwa misal di sini, berarti kan ha dengan alif. Nah ini sudah menjadi kata. Nah begitu. Selanjutnya ketika itu sudah tersusun, jadilah kalam. Nah jadi begitu, diulang. Jangan diganggu oleh keinginan, nafsu, ingin segera bisa. Tapi niatkan ibadah dalam mempelajari bahasa Arab, insya Allah Allah memberikan pertolongan. Nah, demikian video pertama ini, semangat. Mudah-mudahan Allah membukakan faham untuk kita semua, sekaligus memberikan barokah ilmu kepada kita. Dan ini dicatat sebagai nilai ibadah karena kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab-kitabnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.